Balik lagi di podcast kekoreaan barengan sama Ron dan Dita. Nah, di cerita habis konser kali ini kita bakal ngebahas tentang On-Off Festival. Ada Red Velvet fan event. Dan juga yang terakhir adalah NCT Dream di konser Korean Waves-nya Transmedia. Transmedia. Yang pertama akan kita bahas adalah On-Off Festival di Jakarta, karena di situ ada 2 performance dari K-pop Ada acts ya. Jadi On-Off Festival itu kalau yang belum tahu tuh jadi semacam festival sosmed. Jadi ibaratnya yang ada di sosmed di offline kan, kurang lebih gitu. Dan di situ salah satu highlightnya itu memang ada acara K-popnya, ada konser K-popnya. Yang hari Sabtu itu ada Card, yang hari Minggu ada Winner. Krang nggak dihitung Krang? Krang enggak lah, cuman gitu-gitu doang. Tapi gitu. dia tetap perform dengan musik-musik Korea kan? Iya, terus selama melihat gue memutuskan untuk memilih yang hari Minggu karena Card kan udah nonton waktu itu yang kapan yang sih Ron? sama itu ya, yang sama Golden charity, Child ya, charity konser. yang sama Flash. Iya, walaupun gitu. sebenarnya gue juga pengen nonton tapi kayak malas datang 2 hari, ya udah gue memutuskan untuk nonton yang hari Minggu, mau lihat Winner. Oke, nah berhubung kita udah terlalu sering bercerita dari sudut pandang fans K-pop, kita hari ini mengundang 2 bintang tamu spesial untuk cerita pengalaman mereka nonton. Mereka udah deg-degan. Nonton konser K-pop untuk pertama kalinya, dan mereka ini sebenarnya adalah satu divisi sama kita, anak konten di Kaskus juga, tapi mereka sama sekali nggak pernah aware sama yang namanya K-pop gitu. Jadi kita butuh sudut pandang orang yang istilahnya ini kayak non K-pop fans react to K-pop concert ya. Ada Rina dan ada Mutia. Halo, selamat datang. Jadi dari tadi nyengir. Coba diceritain dulu seawam apa sih kalian sama K-pop, Rina? Sebenarnya kalau dibilang awam sih aku tahu K-pop gitu kan. Asal ada beberapa lagu-lagu pun yang aku suka dan aku tahu selain lagu-lagu soundtrack drama-drama yang aku tonton. Tapi kalau buat dibilang awam ke konser, ini pertama kalinya. Kalau Mutia? Kalau aku sih sebenarnya kayak teman-temanku banyak yang suka K-pop. Bondan salah satunya. Iya. Bondan. Ketawa aja. Terus tapi aku kayak nggak pernah ngeh siapa artis-artisnya, kayak nggak tahu gitulah. Dan ini juga pertama kali datang ke konser K-pop gitu. Nah, kalau dari Rina sendiri waktu pertama kali ngelihat, maksudnya datang ke konser yang ada artis K-popnya gitu, gimana? Kan sebelumnya kita pernah nonton Afgan bareng ya, Rin. Jadi kayak pasti ada tuh perbedaan hype di antara konser Afgan dengan konser yang kayak On-Off yang ada artis K-popnya ini. Gimana kamu membandingkan keduanya? Kalau aku sendiri ya, Atau enggak, awal mulai gini kan, waktu itu Kaskus karena Mediapartner kita dapat tiket kan, ada hari Sabtu dan Minggu. Kenapa Rina dan Muti memutuskan untuk datangnya hari Minggu? Apa lebih tertarik Winner atau gimana? kalau aku sendiri sih kebetulan hari Sabtu ada acara. Terus emang satunya itu Winner tuh ada yang aku tahu dari kakak senior aku di kuliah. Ada lagunya yang dinyanyiin waktu itu. Yang kemarin kamu nanyakan yang sentimental itu. Itu doang yang aku tahu. Terus abis itu aku datang, dan perbedaan tadi yang konser sama yang ini tuh kalau menurut aku, kita kan kalau sesama orang Indonesia tuh kayak cuman emang menikmati lagunya kan. Dan itu Afgan juga lagu-lagunya kayak yang goyang kanan kiri gitu-gitu doang, kan cuman gitu. Tapi tuh yang pas kemarin datang tuh aku lebih ke fokus ke distract sama emang fansnya itu loh. Kenapa fansnya? Kayak pertama tuh mereka bawa light sticknya masing-masing kan. Kayak wih seru nih, warnanya biru semua. Iya, biru. Terus kayak histerisnya mereka tuh kayak wah. Jadi kayak kalian diem gitu ya, kayak ini apa sih, seperti kayak pertamanya merasa orang bingung. asing. Awalnya kayak bingung Pertamanya bingung gak kayak kita harus ngapain ya gitu kan. Terus akhirnya karena mereka hype-nya seru banget kan, jadi kayak ya kita teriak juga aja kayak wah, padahal kita nggak tahu itu siapa aja nama-namanya, kayak ya udah teriak aja gitu. Muti juga gitu? Iya. Waktu itu Muti bilang waktu itu pas selesai acara Muti bilang kayak aku belum pernah nonton K-pop, ternyata seru juga ya, seru kayak juga. Ngerasain kan? Muti boleh ceritain nggak gimana? Kalau kan emang ambil hari kedua kan, emang hari pertamanya juga nggak bisa. Iya, juga nggak bisa. Terus sebelumnya juga emang nggak tahu Winner itu siapa. Parah. Aduh, mohon maaf ya. YG para nih. inner circle. Udah tahu
tahu loh dia. Udah riset dan nanya tadi sebelum rekaman. Nama fansnya Winner siapa sih? Ya sebenarnya emang nggak tahu tuh siapa. Terus ya udah karena penasaran aja kayak gimana ya ngerasain ada di konser K-pop tuh kayak gimana. Ya udah. Gimana rasanya? Seru banget ternyata. Seru ya? Iya, walaupun awal-awalnya kayak ini siapa ya? Ini lagu apa ya? Tapi lagunya gimana? Lagu Winner? Tapi untungnya kayak ada setiap lagu mereka tuh ada satu kata yang Bahasa Inggris. Nah, Oh, dan iya, itu iya. kita ikut seru-seruannya di bagian itu doang. Iya, Dan iya kayaknya sih. lagu-lagu yang dibawain kemarin emang tipikal lagu-lagu festival ya. lagu-lagu catchy, lagu-lagu summer gitu. Really dibawain nggak? Apa dibawain Really, dong. Jadi ada. kan sebenarnya Ono Festival itu kayaknya emang in conjunction with YG gue melihatnya, karena pas di stand booth-boothnya ada booth YG kan, iya, official store di situ, jadi jualan album official booth YG sendiri, terus sama boothnya Moonshot, Oh iya, make upnya Moonshot. Lisa. make upnya Lisa Oh, iya, Blackpink iya, di betul, situ betul. kayaknya emang ini kayak acaranya kerja sama YG gitu. Nah acara kalau kita langsung ke yang K-popnya aja ya, jadi konsernya itu kayak jam 5 ya? Mulai nggak sih? Konser Jam 6 ya? Kemarin sih kita masuk ke Gua tempatnya lupa. itu jam Kayak setengah 6. Setengah 6 kan? Pokoknya Tadinya gitu. ya Iya. Gamalil dulu, abis itu yang Krang. Iya, Betul. Krang. Krang itu tuh apa? Aduh, apa sih istilahnya ambasador ya? Apa sih Icon. fashion Maskot. maskotnya YG yang beruang-beruang itu. Tapi kayak walaupun gue awalnya emang Krang ini masih zaman ya, jujur aja kayak udah nggak kedengeran Udah lagi sih. lama Udah ya lama kayaknya. banget Krang itu. Emang sih sempat populer, tapi kayak ini masih populer ya. Ternyata Krang itu ada meet and greet-nya. Tapi dia perform apa sih sebenarnya? Cuman Iya, cover dance dance doang doang, kan. iya. Tapi kita tuh heboh, penontonnya Iya, nyanyi barengnya. Karena lagu-lagunya lagu-lagu YG. Lagu YG, yang pertama si Krang itu cover dance lagunya Mino yang Fiance. Abis itu yang yang heboh tuh Iya, Blackpink Blackpink. dudu-dudu itu kan. Seakan-akan Blackpinknya ada di situ, kita ikut nyanyi bareng. Mungkin yang di situ Muti sama Rinanya mungkin kaget kali ya, kayak wah ternyata padahal itu cuma lagu rekaman doang, tapi kita ikut nyanyi bareng. Itu seru. Ya begitulah fans K-pop. Iya, kayak gitu. Padahal pas jeda itu masang lagunya EXO kan, EXO Coco Bob. Iya gue dengar. Mereka fanchan Apa di Twitter EXO. banyak banget yang bilang kayak kemarin di on off juga padahal artisnya YG tapi yang Iya. diputar EXO yang versi Kokobab yang versi remix Iya, gitu. pokoknya setelah Krang itu baru Winner. Winner itu ada kali nyanyi 7 lagu lah ya. Tua Gapat. Kalian sendiri sebenarnya udah pernah ini gak sih kayak maksudnya ketika kalian datang ke situ terus mendengarkan mereka gitu ya, kayak gue pernah dengar deh lagu ini, gitu ada ngerasa kayak gitu gak sih? Sama sekali Kalau enggak? aku sama sekali enggak. Oh iya, Nggak bener-bener tahu, nggak iya. pernah sama Iya, sekali bener. terpapar oleh Winner. Kecuali ini sebelum konser kita kayak nanya, Mbak lagunya Winner apa yang ini? Terkenal. nanya Nanya ya. sama iya. Terus itu yang really. Akhirnya yang kita tunggu satu lagu Iya, itu yang sebenarnya. really. Kita tunggu oke, itu. oke. Jadi kayak ini yang mana sih lagunya nggak dinyanyiin Iya, gitu. iya, Tapi iya. akhirnya aku nemu satu lagu lagi yang enak dari mereka. Yang apa judulnya? Yang Everyday. Oh, Everyday. Everyday itu juga di band 2 kali. Jadi setelah Krang itu yang aneh nih, yang lucunya kan Krang itu MC-nya translator oknum yang The Boys itu yang lo cerita. Jadi gue nggak paham, gue kira dia akan jadi translatornya Winner. Ternyata dia translatornya Krang, di mana Krangnya sebenarnya nggak sama sekali nggak ngomong. Jadi makanya bukan gue bingung. translator, mungkin dubber mungkin lebih ke kayaknya. MC kayak ya diajak ngomong kan Krangnya diem aja kan. Gue mikir mikir translatornya ini buat Winner kali. Tapi ternyata nggak sama sekali. Winnernya si Kang Song Yeonnya itu ngomong bahasa Inggris sendiri. Yeah. Kayak ya udah dia aja, translatornya nggak tahu gimana tuh, nggak tahu faedahnya apa. Pokoknya setelah Winner datang pertama kali nyanyi lagu judulnya Love Me Love Me. Habis Love Me itu yang Everyday tuh. Yeah. Kenapa sukanya Everyday? Ya, Paling nyantol aja. Paling nyantol ya. Paling terus kan nyantol. diulang kan Iya, 2 kali, iya. Iya. Itu enak. Everyday. Emang hooknya dapat berarti Dapat ya, ya. tipikal lagu kayak Tipikal gitu. lagu Winner emang gitu semua. Abis Everyday nyanyi lagu Aye, itu pokoknya lagu baru semua yang OT4 deh. Iya, iya, yang Aye. Abis itu yang terakhir Really. Nah, dikiranya udah selesai kan ya? Iya. Terus si Kang Sunghyunnya mancing-mancing nih, ayo dong kalian teriak kalau yang masih mau Mau denger denger kita lagu apa? encore. Iya, tapi Iya, ngomongnya iya, udah iya. bahasa Inggris kan gitu, kayak yaudah akhirnya semua kayak pada teriak. Mereka muncul lagi nyanyiin lagu side B-nya judulnya Lala. Abis itu Everyday lagi. Oh, oke, Everyday pantesan yang kayaknya apa? terngiang-ngiang terus yang Iya, Everyday ya. Everyday yang remix. Abis itu udah deh kayak berarti kurang lebih 6 lagu lah mereka. Seru nggak menurut kalian?
Seru sih. Sesingkat seru, itu tapi Iya. seru gitu ya. Seru. Walaupun sebenarnya kalian nggak tahu nama member-membernya. Nggak tahu. Sampai sekarang akhirnya riset nggak? Ada satu. Gino. siapa? Kok Gino sih? Mino. Mino. Kayaknya dia sering masuk ke variety show. Iya, Iya. Makanya aku kalau variety show aku suka nonton gitu kan. Jadi pas orang-orang bilang ini tuh aku kayak cari kan yang mana mukanya, tapi kayak oh ini kayak nggak asing. Setelah itu ternyata oh iya bener, berarti dia yang masuk variety show. Kalian kemarin nontonnya di festival atau duduk? Duduk. Oh, yang duduk. atas, Oh, duduk. Tapi pada berdiri semua. Iya. Kalian ngeliat nggak yang ganteng siapa gitu? Pas ngeliat. Kelihatan nggak sih mukanya? Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Jauh ya. Nggak kelihatan ya. Oh. Oh. Soalnya kalau gue tuh agak deket kan. Jadi Agak dekat sama membernya atau agak secara dekat. Jadi itu sama sebenarnya panggung? agak dekat ke panggung. Wah, agak dekat membernya seru Iya, juga ya. kesannya kayak lu kan agak deket kan Kayak sama pokoknya mereka pas, gitu. Aman pas, banget. iya. Pas Gamaliel gue masih duduk di belakang menyimpan energi kayak kerang. Gue liat dari belakang sampai Swinner gue agak maju ke depan kan. Ya biasanya tipikal penonton Indonesia. Nih gue nggak tahu audiensnya mungkin karena nggak murni kayak K-pop, jadi kayak begini tangannya tuh ke atas semua. Itu yang gue sebel sih, nggak berhenti gitu. Kayak itu kayak orang media sih, kayak gue pokoknya gue sebel banget dah. Terus gue berusaha nyempil nyari apa sudut pandang yang enak, ya udah agak ke depan lah gue, dan gue shock, terutama gue shock liat Mino. Bener kata Rina, Mino tuh yang paling ganteng. Oh ya? Iya, gue tuh kayak gue selalu bilang gue lebih suka Mino yang dulu yang masih agak gemuk. Gue aduh Mino yang sekarang kurusannya pas gue liat tetap aja ganteng. Nggak ngaruh. Mirip Aquin nggak? Mirip Aquin Mirip nggak? aku. Enggak lah. Enggak kayak mirip tapi ya masih gantengan Mino. Lah, parah. Sorry Aquin, nggak bermaksud. Ya Mino ganteng, terus gue juga shock ngeliat Sunghun. Senghun ya. Bias gue Senghun. Iya, lucu Nggak banget. sih, Kang Senghun bias gue. Sunghun yang tinggi putih. Kelihatan Semuanya nggak sih? aslinya tinggi putih kalau lo Nggak, bilang Sunghun kayak tuh gitu. tinggi yang rapper sih. Kalau yang pakai baju putih itu siapa? Yang baju putih Oh, ya. bener. ya. Itu juga. Iya. Dia tuh sama lucu Senghun. banget, kayak gue gak nyangka dia tuh cakep ya. Tapi kalau menurut kalian nih secara kayak ini kan festival ya. Ini kan festival terus sebelumnya juga ada penampil-penampil dari Indonesia juga gitu. Berasa nggak sih sebenarnya perbedaan antara antusiasme penonton sama yang ketika Gamaliel manggung misalnya sama ketika si Winner manggung gitu? Kalau aku sih ngerasain beda ya. Mungkin karena yang aku tonton tuh yang di Overtones kan waktu itu. Terus kan maksudnya mungkin genrenya mereka kayak mellow kan. Oh, iya, Jadi betul. cuman yang ini ya la terus pas udah yang muncul Winner tuh kayak yang wah. Meledak Jadi gitu kayak ya. wow gitu loh, Militan kayak yang lah. itu deh bener-bener yang sampai yang ada mbak-mbak harusnya tuh tempat duduknya Kamuti kan. Mbak ini tempat duduk teman aku, sampai mereka tuh kayak ya udah mbak nggak apa-apa di situ bodo amat aja gitu, sampai saking mungkin mereka pengen deket dengan idola mereka kan, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Tapi akhirnya ya kita juga menikmati itu kayak sampai kita juga berdiri, berdiri semua. nggak ada yang duduk sama sekali. Bahkan di atas gitu. lu akhirnya berdiri. Berdiri. Dia pada berdiri. Betul. Kalau panggungnya sendiri menurut kalian gimana, kayak maksudnya ini mungkin bukan spesifik konser K-pop ya, Iya, karena enggak, gue gak bukan. kebayang Ini panggungnya festival. sih kemarin. Gede gak sih panggungnya sebenarnya? Gede nggak ya? Kalau untuk ukuran konser K-pop nggak tahu ya, tapi kayak lumayan gede juga sih. Oh, gede. Gede gak sih Dit? Kayak Kim Jae-won. Kayak Kim Iya. Jong gitu. Tapi ada ininya, ada extendednya gitu. Apa cuman kotak di depan? Kayaknya standarnya kecil doang deh, ya di tengah. Iya. Nah abis ini kalian tertarik nggak Rencana, nih iya, buat nonton K-pop yang lainnya gitu? Atau mungkin at least tertarik buat mendengarkan Winner yang lain gitu? misalnya Nonton-nonton setelah ini. MV-nya gitu. Karena lagu-lagu Winner yang sekarang sama lagu-lagu Winner yang pertama itu beda banget loh. Soundnya itu udah beda banget. Kalian harus dengerin album pertamanya deh, kayak Kalau yang ini album keberapa? ini udah kayak album entah ya keberapa. setelah ada member yang keluar tuh kayak gaya musiknya tuh Iya, berubah stylenya drastis. tuh beda Jadi banget. lebih yang kayak yang Sekarang lebih kayak yang kayak pop ya. festival yang Iya. kayak lebih kayak musik-musik Iya, pantai musik festival gitu. ya. Kalau dulu-dulu mereka lebih Indie, agak indie suara. Iya, terus juga ada balad-baladnya gitu. Karena mereka debutnya juga agak balad dan enak sih sebenarnya. Jadi mungkin kalian bisa mendengarkan dan bisa lebih suka sama Winner ya abis ini. Iya nggak? Iya nggak? Tapi jadi tertarik gak sih mau nonton Iya, konser K-pop? tertarik nggak sih nonton K-pop yang lain? Mau sih, mau Mau, banget tapi- sebenarnya. Mau banget. Mungkin kalau disuruh liputan mau kali ya. Gratis lah. Soalnya kalau disuruh bayar kan mungkin kayak nggak bayar Iya sih, juga buat ngapain apa juga. gitu ya. Sebenarnya gue juga mungkin pada dasarnya gue suka K-pop. Jadi mau artis apa kalau ada K-pop bisa, X-nya iya. jadi kita agak suka ya. nonton aja walaupun lo nggak suka sama grupnya, K-pop tuh seru, lo lihat aja gue setuju. dance-nya mereka. Karena waktu pas pertama kali gue nonton konser B1A4 itu konser pertama banget K-pop yang gue tonton, dan gue nggak tahu sama sekali siapa mereka. Jadi kayak gue datang ternyata wah seru juga ya ternyata. Dan abis itu ya gue nonton Karena terus memang dasarnya apapun. ambience kayak wah sama Emang fansnya fans emang K-pop heboh, tuh emang heboh lah lagu-lagunya pokoknya. heboh, jadi
non fans pun kayak mungkin shock nih kayak culture shock kayak tapi seneng gitu kan. Puas nggak kalian sebagai non K-pop fans nonton K-pop untuk pertama kalinya gitu? Puas sih. Seru sih, Buat seru, pengalaman puas pertama banget. Iya. seru gitu. Kayak ya oh gini ya rasanya gitu kayak wah. Mengerti kan keahlian Dita waktu ngeliat Wonho tuh tahu kan maksudnya. Makanya kita kayak kalau ada konser kita militan banget kan karena emang seru. Emang seru itu gitu. Apalagi kalau kita suka banget sama artisnya. Iya waduh gitu. wah nggak harus kalau misalnya kalian suka banget tuh lebih nangis Karena buat fans K-pop itu cuma ada satu di notice Oppa, udah Iya. itu aja intinya. Tapi itu loh kayak ada bagian yang apa sih minonya kayak ke ujung gitu loh kan. Kayak aku bahkan bukan fans kayak wah kayak gitu loh kayak ih dia jongkok Yang jongkok-jongkok iya yang Kayak lagi gestur, interact sama iya, fans gestur-gestur ya, yang lagi fan kecil service gitu aja, gitu iya. ya. Ya padahal tuh aku bukan fansnya banget kan kayak yang ih seru ya Iya gitu. seru. Iya, Akhirnya kan iya. semua kan K-pop pada waktunya. Semoga abis Kita ini sudah membuktikan kan. Semoga abis ini mereka juga Emang bisa nih yang meng-K-popkan anti diri. K-pop pas mereka nonton konser misalnya SNSD nonton udah deh. bisa berubah pendapat Iya, hijrah Bisa jadi hijrah. K-popers ya. Iya. Bukan ini kayaknya mengkafir kayaknya. Oke, terima kasih Rina sama Rina, Mutia makasih. buat datang kemana ke rumah siapa Iya. udah jadi cerita pengalaman pertama untuk nonton K-pop dan abis ini kita akan ngebahas soal fan meeting fan eventnya Red Velvet. Jadi yuk ke next segmen aja. Ron, gue sumpah sirik banget sama lu. Preskon lu tuh seru banget dan deket ya. Ya Allah, kenapa sih gue nggak kayak lu? Preskon apa ya Preskon ini? Red Velvet itu deket banget jaraknya. Oh Red Velvet, Iya. iyalah, soalnya ini kan event private gitu, jadinya pressconnya juga lebih istilahnya intimate karena medianya juga kayak terbatas Iya, iya. Ya, Kaskus nggak diundang. Iya sih, Kaskus Sedih nggak banget. diundang. Jadi gue datang karena Oke, iya. undangan dari Korean Wave Indonesia Iya, mewakili Iqbal waktu itu. Sebenarnya nih Red Velvetnya yang preskon itu dalam rangka apa? Jadi sebenarnya awalnya gue pikir Red Velvet ini datang untuk mempromosikan SKF, tapi Iya. ternyata di press release-nya sebenarnya mereka datang untuk mempromosikan album The Rave Festival Part 2. Oh. Jadi awalnya kayak gue kan mikir ketika pas presscon itu kenapa nggak disinggung-singgung ya event SKF ini SKF-nya. sama Red Velvetnya Iya. gitu, tapi ya disinggung sedikit ketika Q&A sih, cuman ketika nerima press release-nya ternyata emang itu acara resmi dari SM Entertainment Indonesia Representative Office yang di-inline-kan ke si SKF 2019 Iya. gitu. Gimana rasanya melihat dari jarak dekat dan melihat dari jarak dekat terus pakai lensa tele lagi? Lo bayangin gak sih kayak gue kan sama Era temen Iya. gue dari Creative Days, terus gue yang kayak bilang sama dia, Ra, gue tuh gemeteran banget, gue deg-degan banget karena ini tuh yang kayak maksudnya pertama kali nih gue datang ke press conference yang Red Velvet, terus itu kan jaraknya cuman kayak 2 kursi doang Ya Allah, itu gitu deket loh. banget, itu yang gue pengen. Itu kan deket banget. Kenapa film nggak kayak gitu? Terus Nanti gue tuh mukul kursi. terus gue gemeteran gitu kayak Ra, gue pindah ke depan ya karena gue mau moto. Ya udah akhirnya gue pindah ke depan. Terus itu sepanjang acara kaki gue nggak berhenti gemeter, beneran kayak gemeteran banget karena gue Gimana deg-degan selamat kan. mereka asli? Siapa Dan yang pas- paling cakep? Siapa Jadi gini, yang ketika gue datang itu gue sebagai reporter dan juga fotografer. Iya. Iqbal tuh pesan sama gue kalau misalkan gue bisa foto, maksudnya kalau misalkan udah foto ngirim preview. Terus kalau misalkan lo bisa rekam video-video pendek buat Insta Story, rekam juga. Jadi kan gue multitasking banget kan. Jadi kayak antara gue excited ketemu dalam tanda kutip sama Irene gitu, di saat yang sama gue harus motret juga, di saat yang sama gue harus ngerekam percakapan mereka untuk artikel juga. Jadi bener-bener yang kayak kebagi-bagi tuh otak gue. Jadi gue tuh kayak pengen meledak-ledak, cuman nggak bisa masih ketahan Iya. gitu. Jadinya ketika mereka masuk gue yang kayak yang kayak yang paling cantik siapa? awalnya kan gue bilang gini, gue selama umpah-umpah ini kan suka banget ngeliat Wendy kan, Iya. kayak Wendy tuh scene stealer banget di situ. Tapi pas datang ke situ gue bilang kayaknya gue akan jatuh cinta sama Wendy deh. Tapi Iya. pas Irene masuk nggak bisa, lo Iya, nggak bisa Irene melepaskan iya. pesona Irene yang kayak subhanallah, ya Allah keren. Cantik banget, gue udah nggak ngerti lagi. Bahkan di video SKF rilis di akun Instagram mereka, jangan dilihat tolong karena itu gue mengeluarkan ekspresi yang bener-bener jelek banget karena kayak gue heboh. Kenapa gue heboh? Karena hari itu
promotornya baru bilang kalau kita bakal dapat fan event yang malam. Jadi kan awalnya informasinya cuman press-con doang kan. Jadi pas mereka bilang kayak iya nanti kalian semua yang datang di sini kalian dapat fan event yang malam. Iya. Gue heboh dong ya kayak Dan oh aku my god, dateng, dan ekspresi gue diajak tuh bener-bener Ramzi. kayak Iya. anjir sumringah banget yang gue gue bahkan nggak bisa menjelaskan ekspresi gue dan itu Tapi jelek banget. kayaknya setelah kan lu ngajak gue kan yang event-eventnya, tapi pasti jauh lebih enak pressconnya Ron. Jauh Kan lebih eventnya, enak ya Allah pressconnya. gitu doang. Soalnya Iya. kalau menurut gue di presscon itu kenapa berkesan Lebih buat intimate gue ya. karena intimate dan juga waktu itu beruntungnya gitu ya. boleh nanya itu yang gue beruntungnya sirik. KWI dikasih Iya. kesempatan buat nanya gitu. Jadi itu dia milih, udah dipilih udah media-medianya. dipilih pertanyaannya. Oh bukan kayak tunjuk tangan Bukan kayak tunjuk gitu. tangan. Jadi untungnya KWI dapat dan gue lagi mewakili KWI gitu. Jadi kayak wow, gue Yang dipilih punya siapa dua aja medianya? pertanyaan. Ada Kumparan, ada KWI, terus ada Biasanya 3 atau 5. Bintang kalau nggak salah. Ada Itu 3 random atau 4 apa gitu. gimana sih? Enggak, jadi kayak mereka milih terus udah disetor dulu. Oh jadi lo udah setor pertanyaan? Iya, udah. Oh, pertanyaan. oh terus Jadi dipilih. gitu. Ya udah akhirnya gue baca pertanyaan gue dan gue bilang sama Era, nanti pas gue nanya tolong direkamin Iya. ya gitu kayak akhirnya Era dengan baik hati merekamkan itu dan gue yang ya gitu deh. Gue sebenarnya itu juga udah dalam kondisi yang dipaksa banget buat kalem sebenarnya yang gue nggak bisa kalem tapi ya udah gue harus kalem karena gue konteksnya lagi kerja kan. Kalau gue lagi fanboyingan mungkin gue akan ngeluarin gift Iya. Irene itu lagi dan Iya, kayak iya. Rin lihat aku. Tapi Arin melihat aku ketika aku membentuk bunga matahari dengan tangan dan kepalaku. Itu salah satu goals gue sih Ron, kayak lu datang ke presscon idola lo. Maksudnya kan mungkin presscon itu salah satu jalan yang bisa kita temui idol, nggak kayak yang apa ya, maksudnya kita yang kerja di media ini itu salah satunya jalan Privilege yang lah ya. privilege-nya tuh ya paling lewat nonton konser atau enggak presscon. Presscon. Itu kayak gue tuh pengen banget kayak Loren kayak mana gue bertanya ke idola gue terus dia ngeliat gue, itu salah satu impian Walaupun gue. pertanyaannya udah di setting ya. Iya, kayak itu salah satu ya mereka kan sebenarnya fokusnya ke lo kan. Iya. Itu kan aku pasti baru seru nyadar banget. kayak, Itu oh iya, jauh bener lebih deh. jauh lebih seru, kayak itu pengalaman yang gak akan terlupakan kan. Terus tapi sayangnya kayak waktu itu kesempatannya ada tapi memang konsepnya nggak kayak presscon pada umumnya itu sih. Karena kayak, mungkin itu juga lo beruntung banget sih Ron. Kepentingannya Iya, live kan iya, ya. Iya itu lo beruntung banget. Nah terus malamnya kita juga gue Ya, ngajakin kita iya. buat nonton fan eventnya. Fan Ternyata event. fan eventnya Itu nggak sih. selama yang kita pikirkan Iya, ya. dan- Di luar ekspektasi lah bisa dibilang. Iya, kita juga nggak tahu ini konsep acara kayak gimana. Ini fan meeting kah atau gimana juga nggak. Maksudnya infonya sedikit banget. Betul. Terus dan ternyata tuh ngaret banget yang gue sebel Ron. Iya. 40 menit ada tuh mulainya ngaret. agak Sejaman. terlambat Hampir sih ya. sejam, iya, itu kayak Dan terus nggak kayak paham deh. Sebenarnya menurut gue pemilihan MC-nya juga nggak pas sih. Yang kalau yang belum tahu yang Baby Bala-Bala Subasa pasti juga. Ini jahat nggak boleh gitu. Jadi MC-nya si Baby Sabina. Baby Sabina. Yang gimana menurut kita agak gimana gitu ya, maksud gue Ya kayak Allah. kita sama-sama Pusing tahu gue. mungkin kalau misalkan fans K-pop pasti udah ngerti Iya. kan maksud kita apa. Sebenarnya gitu. gini, nggak gue- perlu ditekankan Iya, lagi tapi mungkin iya. kita udah ngerti sama-sama maksudnya apa. Cuman kayak Pembawaannya nggak seru, nggak asik iya ya. mungkin dia emang nggak pengalaman kali Nggak ya belum jadi ya, MC katanya itu kayak yang juga pertama kalinya. baru pertama kali. Terus yang kedua sebenarnya yang bikin bingung adalah kenapa dia harus nanya pakai bahasa Inggris Sedangkan sudah ada udah ada translator. translator. Iya. Kayak ya udah pakai bahasa Indonesia aja nggak sih, jadi kayak iya nggak sih Terus gitu juga gue nggak ngeliat maksudnya. gaya gesturnya terlalu berlebihan sih, gue nggak tau kayak Mungkin dia juga fan girling Iya, kali ya, sayangnya nggak bisa iya, menahan kayak- diri juga kayak, gitu. Oke, mungkin masih ya namanya masih pengalaman gitu, Iya, kayak masih nggak apa-apa. pertama-tama nggak apa-apa lah Tapi ya. tuh yang kayak yang fan-event itu tuh kayak ya Allah Ron begitu doang ya. Iya, untung gratis kan? Iya, untungnya sih gratis. Tapi kalau menurut gue sebagai fans, mungkin sebagai Revolut mungkin sangat puas banget Puas, karena di momen itu kayak kita ngerayain ulang tahunnya Joy, Oh iya, ya kan. ngerayain ulang Terus tahun ngerayain ulang tahunnya Joy, ada project juga di event Iya. yang singkat, di waktu yang singkat itu kita Iya. ada event juga. Pas waktunya mereka telat itu jadi kelihatan banget kan cepetnya tok kayak Iya, cepet banget betul. karena mereka telat, jadi tuh durasinya seperti dipersingkat. Gue yakin sebenarnya nggak nyanyi 2 lagu kalau gue bilang. Iya, betul. Jadi akhirnya betul. mereka cuma nyanyi 2 lagu, Umpa-Umpa sama Zimzalabi. Awalnya nyanyinya openingnya Iya, Zimzalabim, abis itu Zimzalabim. dipotong ke sesi chit-chat, abis itu masuk ke fan signing, Fan signing. yang mana dapat ada 200 ya, Iya, 200 fans iya. beruntung yang dapat undian fan signing. Terus juga itu Fansigning enak sih langsung berlima gitu. iya, ya. fan signingnya enak langsung berlima, tapi memang mereka sudah disiapkan poster Poster. yang ditandatangani. Tapi enaknya mereka bisa high Interaksi, touch, bisa iya, interaksi walaupun iya. cuma sebentar banget. Maksudnya Red Velvet nggak, gue yakin sih mereka masing-masing member sebenarnya ingin bisa kayak ngobrol lebih lama atau mungkin juga interaksi lebih lama. Tapi emang harus cepat karena sorry.
harus cepat karena antre gitu Antre, kan. ya, soalnya banyak, dan 200 fans gitu. Tapi ya at least mereka nggak memberikan kesempatan buat high touch atau buat salaman yang kayak gitu kan seru banget. Dan mungkin gue sebagai fans Irene gitu ya ngelihat layar yang telat banget nyalanya. Iya, Kenapa baru iya. nyala kayak udah 5 menit terakhir gitu. Itu iri banget mereka bisa interaksi sedekat Iya, itu iya, gitu. iya. Tapi ya gue cukup puas lah Apalagi, udah datang ke presscon. Ketentuannya gampang banget kan, kayak lo selfie sama album Red Velvet random bisa apa bisa iya, dapat fan bisa menang signing, undian iya. atau mungkin juga apa tuh dapat beli tiket Iya, untuk SKF-nya juga dia SKF. bisa dapat undian Kayak, untuk iya, fan signing juga. Nggak banyak juga sih yang bisa diceritain ya Roneng, karena emang mereka nyanyi cuma 2 lagu. Terus juga pas sesi chit chat juga pertanyaannya tuh kayak ya apa lagu kesukaan kamu di album ini, apa kan kalau si Wendy tuh bilangnya dia sukanya lagu yang suka semua lagu, tapi yang lagu yang terakhir tuh gue lupa judulnya apa. Yang di track album, terakhir iya, di album The Revival Festival iya, Part 2. Festival Mereka 2. juga sih ngasih tahu kalau mereka mau merilis Part 3 gitu. Iya, ya intinya gitu ya, kita juga semua udah tahu lah Nah, gitu kayak. dan sebenarnya chit-chatnya. momen yang paling seru sih waktu Joy ulang tahun sih. Jadi iya, kita semua Joy itu nyanyiin. sumringah banget ya, iya. Dan waktu presscon juga gue lupa. Waktu presscon kita beberapa kali teriakin ke dia kayak Happy Birthday Joy. Gue juga teriak kayak Joy Happy Birthday gitu, kayak dia yang iya senyum. Terus kayak gue teriak di ending juga gue kayak sambil ngerekam gitu yang Joy Happy Birthday sebelum dia pergi dari ruangan dia kayak ngelambai ke kamera gitu yang kayak Iya. dia baik banget. Dan malam itu spesial kayak dia bilang kayak aku punya nama spesial buat Revolve Indonesia yang dia Iya. bilang namanya Lovely gitu kan, yang kayak seru sih. Itu mungkin momen-momen yang kayak sebagai Revolve istimewa banget ya di momen yang singkat itu, karena ada project juga, mereka ngasih kue juga ya kan, dan kuenya juga bentuknya anjingnya Joy waktu itu. Iya, Jadi iya. kayak ya seru sih walaupun singkat dan cuman 2 lagu, tapi ya what do you expect Iya, from a namanya free juga event fan ya, gitu. free event Lagi pula gitu. itu juga kan venue-nya mewah banget kan, di hotel Iya. mewah gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa lama-lama juga. Jadi kayak ya udahlah cukup puas lah dengan itu gitu. Iya, terus kayak Mendengarkan mereka nyanyi live sih menarik ya, walaupun nggak Iya, bisa walaupun- kita rekam sama sekali. iya, audionya sember banget sih. Iya, audionya Ya sembar, ampun, mungkin kayak- memang tidak disetting untuk konser Iya, ya. kayak ya nggak tahu kayak terburu-buru nggak sih? Ya, mungkin settingnya? memang venue-nya memang bukan untuk musik yang memang sekencang jadi itu kayak kali. ya audionya nggak bagus. Seadanya aja. Tapi ya balik lagi cukup puas lah untuk event gratisan seperti ini. Jadi kayak iya. semoga nanti Ya, memang ini ketika- kan kayak kickstartnya acara SKF kan. Iya, karena Jadi, nanti puncaknya adalah di SKF itu kan Iya. 2 hari 28 Akhir bulan ini ya, Ron, ya? September benar, akhir bulan ya ini. kita harus siapkan. Ya Allah jauh banget di Kita bakal dapat nggak sih sebenarnya? Aduh nggak tahu. Semoga lah ya. Akan lo banyak linknya. Ya udah, jadi kita tunggu Thank aja you. nanti kalau misalkan Red Velvet Thank you Ron datang sudah lagi. mengajak aku nonton Kita bisa Red live Velvet. SKF sama-sama. Semoga nanti ada press conference bersama EXO. Aku masih berharap bertemu Baekhyun sedekat itu. Insya Iya. Allah ya, kalau misalkan jodoh nggak kemana, tapi nggak usah berharap lah ya. Waduh, ya. Sampai jumpa di sesi. Kita akan ngebahas lagi Iya, abis ini satu NCT. yang terakhir adalah NCT Dream yang Iya. kemarin di Korean Wave konsernya Iya. Transmedia. Kan yang datang nih loh. Gue sendiri karena Iya. gue ajak Dita lebih milih nonton Pennywise. Jadi Males Ron, jauh banget, aku jompo. kita dengarkan di sesi berikutnya. Zoom. Sebenarnya Ron, gue tuh pengen banget lihat NCT Dream karena pas di era boom ini, boom kan? Na 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 Biasanya na, Ron, na, na, kalau na, gue na, nyanyi na, itu kalau udah nyanyi gue diem dulu. Udah, nyanyinya. Udah. Jadi kan gue suka banget boom. Sebenarnya di NCT Dream gue gak punya bias, kayak semuanya Sebenarnya lo gak suka NCT Dream, gue tahu. biasa aja. Oke, Gue suka oke. yang Casual Majimak Cok Sarang. Majimak Corong, Majimak Corong, Mama Majimak Corong. Majimak Cok Sarang. Bukan cok, cot, cot, Cot ya? cot lu. Gue NCT Dream ya gue fans biasa aja. Tapi di boom ini gue sangat Ayo gue tantang lo bisa menyebutkan namanya dengan benar. Chenle. Bukan Gua Chenle. Chenle gimana? Ya udah sih pronounce Indo atau Gak pronounce bisa. Chenle. Nama itu harus Ya udah. disebut dengan benar. Chenle. Chenle. Ya udah. Chenle. Gue sangat suka dengan Chenle karena gue merasa vokal dia sangat bersinar di di single boom ini kayak. Memang dari Ya kan? dulu dia bersinar. Makanya pas lo ngajakin, ayo nonton NCT Dream kayak, aduh pengen banget. Tapi pas gue liat lokasinya di Eco Convention Ancol, gue udah males. Gue ke Bekasi gimana hari biasa lagi ya. Ya, Ya udahlah gue emang ngalah sih nggak. jauh. Kayak gue udah nonton Winner kemarin. Ya udah, nih
saatnya lu bersinar, Ron. Ceritakan. Jadi gue sendiri sangat excited nih Iya. karena kebetulan kan kita dapat lagi-lagi gue dikasih chance sama Iqbal untuk liputan untuk KWI. Pokoknya Iqbal Udah, I love you gini ya? so much deh. Udah deh, ganti Iqbal aja hostnya. Iya, kayaknya gue akan pindah deh dari Kaskus ke KWI Iya, aja udah, ya KWI nggak sih? aja. Soalnya Kaskus nggak pernah dapet kalau ID liputan Kenapa gitu. sih? Kita ada ke Koreaan loh, lu nggak tahu flowersnya? Semua promotor yang nggak pernah ngajak kita. Gak boleh gitu, Iya, gak boleh iya, gitu. Nanti enggak. image kita nanti jelek. Iya, Nggak jelek apa. Tolong ya promotor. Ambis banget kayaknya Iya, ya. iya. Tolong ya, kita bisa kok diundang Iya. buat event-event kayak gitu. Jadi udah, jadi kan Transmedia bikin acara Korean Wave Concert Iya. dengan menghadirkan NCT Dream nih di 2019 bulan September ini. Tapi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Korean Wave Concert di bulan April waktu itu yang Red Velvet waktu itu di Tangerang. Oh, Ingat nggak? Yang iya, waktu iya, itu iya. gue ketemu Iya. sama Irene di FX yang gue dikasih kiss Ya, ya. Gitu. Jadi ini adalah part 2-nya, Iya. intinya itu gitu. Jadi highlightnya kali ini adalah NCT Dream. Tapi yang tampil nggak cuma NCT Dream of course, karena dalam durasi live yang 2 jam dari jam 7 sampai jam 9 itu ada Ungu, ada Rosa, ada Via Valen sayangku, terus juga ada siapa lagi, JKT48 sebagai opening doang, habis itu nggak muncul lagi. Terus sama Cakrakan gitu kan. NCT Dream terakhir. NCT Dream nggak terakhir dong. Kalau NCT Dream terakhir nanti bosan Oh iya, nunggunya. anak-anak, Jadi iya. dibagi-bagi segmennya tuh. Jadi NCT Dream tuh kayak muncul di segmen 3 atau 4, terus segmen 6 atau enggak 7 gitu, sama di memang penutup gitu. Tapi memang mereka juga ada sesi wawancara di atas panggung gitu. Nah, sebagai yang paling ditunggu-tunggu, sayangnya waktu malam itu gue tuh tidak dalam kondisi yang fit untuk rebutan nyelip-nyelip di antara penonton dan motret dari area festival karena emang kan rame banget. Lagi pula kalau menurut gue sebagai orang yang tinggi badannya cuma 100 meter ya 100 meter 100 cm ya. Ya udah lanjut. Untuk orang yang tinggi badannya cuma 156-an cm gitu ya. Jadi gue tuh nggak bakal bisa nih berantem sama penonton di area festival yang handphonenya aja tuh posisinya lebih tinggi daripada kepala gue ya kan. Daripada gue bikin batin gue sakit dan badan gue sakit, ya udah deh gue di media pit aja. Dan kebetulan kemarin gue bawa stool, lo lihat kan gue bawa kursi lipat. Bener kan? Akhirnya stool tuh kepake Akhirnya kan? kepake, Iya. untungnya gue bawa dit. Kan gue udah feeling nih karena gue udah pengalaman liputan acara TV. Media pitnya tuh pasti jauh dan sejauh-jauhnya media pit mereka nggak mungkin ngasih leveling gitu kan. Jadi ya udah deh gue bawa kursi sendiri yang pada akhirnya memang sangat dibutuhkan sekali. Sayangnya lensa kamera gue tuh nggak nyampe. Jadi Paul tuh udah gede banget loh. iya, lensanya tuh nggak yang tele-tele banget gitu. Jadi nggak nyampe yang kayak gue nggak bisa motret mereka satu member satu badan gitu loh. Jadi ya udah white aja gitu. Tapi gue cukup puas sih karena pada akhirnya ya udah gue menikmati penampilan mereka malam Nyanyi itu. berapa lagu NCT Dream? NCT Dream malam itu nyanyiin 4 lagu. Nyanyinya per segmen ya? Nyanyinya satu segmen 2, terus satu segmen 1 sama satu segmen 1 gitu. Jadi kayak 4. Ya, Lagu pertama apa? Lagu pertama itu Maji Mangcot Sara. Maji Mecot Sar. Abis Kesukaan gue itu tuh. di situ kan nggak ada mark tuh, Iya. jadi part marknya diambil sama yang member yang lain. Jeno atau nggak Jamin? Nah terus lagu kedua yang mereka nyanyiin itu adalah gue lupa nih, We Go Up. We go up. Boom, We Go Up itu kayak ya sebagai orang yang lagi berdiri di belakang bawa kamera ya, yang kayak gue pengen nyanyi tapi gue harus moto buat Iya. Iqbal ya kan, gue tapi pengen nyanyi juga tapi kayak udah gue tahan aja gitu. Akhirnya ya udah, jadi pengalaman gue tuh kayak cuman berdiri di atas stool gitu kan di media pit gitu. Berarti kayak lo kurang ngeliatin menikmati mereka dari performance-nya jauh. ya? Karena Gue lo sambil moto. gue sambil moto soalnya, jadi kayak agak skip gitu. Iya, Jadi agak terdistract. momen-momen mereka lagi interact itu gue kayaknya agak ke distract. Tapi ada sih yang waktu itu siapa ya, kalau nggak salah Haechan sama Jisung atau Haechan sama siapa gitu yang rangkulan yang kayak pegang-pegangan pipi di atas panggung, itu sih yang kayak fan service banget sih sebenarnya. Nah terus lagu ketiga mereka nyanyiin Stronger dari B-side tracknya album We Boom, dan yang terakhir mereka nyanyi Boom gitu. Yang Boom ini TBH gue fan camin semua sih dari Iya, awal berarti sampai dapat Chonle gue dapat dong. dapat Chonlo dapat, tapi nggak fokus Chonlo, jadi fokusnya ke semuanya gitu karena wide aja Iya, gitu wide kan, kameranya. iya. Nah, yang kan waktu yang Red Velvet kan gue nggak nonton, either di TV atau live kan gue nggak nonton, jadi gue nggak tahu tuh apakah emang flow-nya tuh kayak gitu atau gimana. Tapi yang gue lihat di acara ini emang
kita harus appreciate banget sama Trans TV yang nyari hostnya itu yang emang semuanya ngerti K-pop. Jadi Iya, nggak waktu itu hostnya siapa? nggak ada yang terlalu roaming Iya, banget iya. gitu loh. Jadi hostnya Indra Herlambang. Kita kan udah tahu ya dari Iya. zaman dulu Indra Herlambang emang salah satu seleb Indonesia yang emang K-pop banget. Bahkan kalau menurut gue dia sih yang bikin K-pop mainstream di TV. Kalau menurut gue dari insert gitu. Terus ada Zara. Zara kan juga suka banget BTS kan setahu gue. Ya nggak sih, bener nggak sih? Nggak tahu gue. Menurut Nggak poster di familiar gitu. menurut poster di Oh, filmnya yang sih ini, ada ya. Jimin sih Iya. gitu. Tapi ada Zara JKT48, X JKT48, terus juga ada Nagita Slavina yang sebenarnya nggak suka K-pop mungkin, tapi suka drama Korea kalau kata dia, sama terus Ivan Gunawan. Nah untungnya sih Ivan Gunawan nggak terlalu yang kayak apa ya, mungkin dia nggak terlalu aware tapi tidak menunjukkan kalau dia tidak aware, jadi cuma menimpali dengan dalam konteks yang masih aman lah gitu. Dan senangnya lagi di acara ini nggak ada tuh artis-artis yang selfie di atas panggung. Ya itu. Jadi yang bener-bener penting. clean banget, Iya. bener-bener NCT Dream tuh privasinya dijaga banget di atas panggung. Jadi bener-bener aman ya. Mungkin emang ini salah satu kontrak yang udah ditulis sama SM ke artis-artisnya buat ditampil di Trans TV kali ya. Bener-bener yang kayak di panggung itu bener-bener clean banget nih, nggak ada adegan curi-curi buat selfie atau segala macam gitu. Kalau di backstage kan beda cerita nih, karena emang itu ranah mereka di backstage gitu. Kalau lagi live itu bener-bener clean banget, jadi kita bisa menikmati juga. Dan N-Citizen yang datang bener-bener wah rame banget. Dede. Mereka semua bawa light stick, mereka semua fanchan kenceng banget malam itu. Dan bahkan ketika lagu EXO yang diputar mereka juga fanchan iya, gitu. Jadi gue bingung nih sebenarnya N-Citizen atau EXO-L. Tapi Iya, kalau iya. pas gue nge-tweet mereka bilangnya kita tuh adalah A-Reason. Jadinya kayak oh ya udah baik, terima kasih sudah A-Reason tuh apa? mendukung EXO. Ya L sama EXO-L sama N-Citizen. Oh, jadinya A-Reason. A-Reason. Kan kemarin lu Iya, iya. nanya Eri, ke gue, iya. Eri itu apa sih Iya. gitu. Kayak gitu. Jadi seru sih menurut gue, ini konsernya menarik. Gimana NCT Dream-nya gimana? Pas perform gimana? Iya, mereka nyanyi live dong selama itu dan kayak Chonlo live, gue nanya Chonlo mulu. Chonlo live banget. Haechan? Haechan malam itu menurut gue Iya. adalah make up terbaik dia. Karena selama ini tuh gue selalu ngeliat tuh pasti suka kayak dempul gitu loh kalau Haechan tuh di make upnya. Tapi malam itu keren banget make upnya. Gue kayak wah stylishnya malam ini kayaknya beda deh. Dan malam itu siapa sih yang nyuruh Jaemin pakai baju ngetek? Gue nanya nih. Jadi kayak itu bener-bener Bukannya distract. Jeno ya? Malam itu Jaemin yang Oh, pakai. Jaemin. Itu kayak semua orang kayak distract-nya ke Jaemin Iya, deh Jaemin. gitu. Terus ada sesi open. Jangan-jangan nanti dia ditawarin ini iklan ruang guru nih. Kan udah ada kakaknya Kak Iya, ada Iqbal. kakak. Tapi malam itu Jeno juga menurut gue sangat maksimal karena pas mereka awal perform itu ada dia kayak solo dance gitu dan kok Jeno sih Jisung Jadi kayak solo dance gitu yang gue suka banget Jisung bias gue di NCT Dream. Jadi kayak wah itu pokoknya 4 lagu maksimal banget performance-nya dan gratisan pula acaranya ya kan. Jadi kayak ya udah seneng gitu kalau jadi fans Indonesia Iya. sekarang tuh kayaknya banyak banget ada acara-acara gini. Apalagi Kita juga mau keeping up tuh, waduh gila. Iya. Kita aja kan kayak ini ya Ron kayak gila abis ini ada apa ya coba Iya, kita bener, apply kayak ya udah kita lihat aja nanti. Nah gitu makanya gue bilang mungkin SM Stan akan Iya. sangat dimanjakan banget Iya, sih ya sejak Trans TV collab, dan SM kerja sama ini. Kerjasama. Jadi mungkin Berarti katanya gosip-gosipnya tadi tuh part 2 ya, berarti ada part 3 dong. iya gosip-gosipnya nanti ulang Siapa? tahun Trans TV katanya mau datangin EXO. Gosipnya nih. Anjrit. Nah kepikiran kebayang dong kalau venue-nya di Eco Convention lagi tuh kayak pasti nggak bakalan cukup ya kan. Iya. At least ini lebih besar sih venue-nya karena Wah. waktu gue masih bagian dari Trans Corp tuh kita pernah ulang tahun pernah ada acara di Istora sama di Sentul. Iya. Jadi itu kan gede banget kan yang di Sentul. Tapi nggak tahu nanti akan kayak gimana kalau misalkan yang tahun ini. Dan waktu kemarin yang pas Hyoyeon sama DNI mereka datanginnya di apa namanya Monas nggak sih? nggak di halaman kantor mereka di Iya. tendean. Jadi yang mungkin bisa kayak gitu juga kali ya nanti pas EXO. Tapi itu pasti akan pecah banget sih kalau EXO. ya EXO nggak bisa lah dikasih yang cuma sekadar dari depan. Nggak bisa nanti macet. Iya nggak bisa di nggak Eco Convention juga menurut gue kayak Iya. nggak bakal cukup. Aneh gua gokil Mungkin juga Mei sih ya. sekali ya dihidupkan lagi mumpung dekat. Tapi ya udahlah dimanapun venue-nya kalau emang EXO pasti EXO-nya bakal rame datang. Dan Iya. gue appreciate banget sama Trans TV sama Transmedia udah bikin acara yang kemarin dan meriah banget acaranya dan suportif banget sih emang fans-fans Indonesia itu. Jadi kayak
nggak rugi. Pokoknya lo ngundang artis K-pop lo nggak bakalan rugi deh, gitu katanya sih gitu. Jadi kayak ya udah kita berharap aja ke Koreaan bisa diundang ya ke salah satu acara itu ya, Ya, ada. supaya at least kita juga bisa ada bahan cerita acara, lagi. iya ada bahan konten. Ya begitu deh. Aku lagi Sariawan. Iya nih, kayak kita nutupnya gimana? Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kali ini ada 3 cerita sekaligus. Kita tunggu cerita akhir konser lainnya. Cerita abis konser. Cerita abis konser Bahkan kita lainnya. aja tuh lupa sama segmennya sendiri. Nah kalau misalkan kamu punya cerita konser yang Iya, emang memorable banget yang kamu tonton entah di bagian belahan dunia manapun terkait K-pop, mungkin kamu ke Dubai atau ke Arab Saudi nonton Super Junior di Arab, atau mungkin ada yang nonton BTS di Arab, nanti Iya. bisa datang ke Korea untuk sharing cerita sama kita ya. Mungkin ada yang nonton Monster X di Korea, boleh ya sharing. Katanya Dita mau nonton tuh. Kita doain aja ya. Aduh, iya deh, amin. Terima kasih ya doanya. Annyeong.